dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yes, kalau di Q&A pastinya nggak lengkap kalau nggak ada panelisnya. Dan kali ini kami sudah hadirkan 3 langsung panelisnya. Ini dari latar belakang berbeda-beda. Ada penulis, ada pengamat politik, sampai dengan influencer. Kita kasih tepuk tangan. Ada Kang Maman Suherman. Halo Kang Maman, apa kabar? Baik. Baik ya. Ada Ciki Fauzi. Halo Ciki. Dan juga ada Mas Hendy Satrio. Halo Mas Hensat. Oke, kali ini para panelis, tadi kita udah membuka sedikit lah, korek-korek sedikit soal toleransi. Karena sosok yang satu ini kayaknya lekat dengan toleransi yang diturunkan oleh sang ayah, yang kita tahu Presiden keempat Republik Indonesia. Kalau dari masing-masing kira-kira ada pertanyaan dulu mungkin, tapi saya tertarik sama Kang Maman dulu deh. Wow. Kalau boleh Kang Maman itu dibuka sedikit, kok ada unsur-unsur Gus Dur itu di bajunya. Boleh buka nggak tuh Kang Maman? Saya agak-agak tertarik, bener kan? Kiaiku. Tuh, boleh Kang Maman ceritain. Apa nih maksudnya nih Kang Maman? Kiaiku. Banyak hal yang sangat pribadi. Tahun 91, atas doa beliau saya bisa berangkat haji. Kemudian saya bilang, apa maknanya wukuf di Arafah? Beliau menjawab sederhana. Kalau kamu nggak percaya berdoa, ya nggak usah berdoa di sana. Gitu aja kok repot. Itu Gus Dur. Saya nanya ke Kiai Zainuddin MZ, apa maknanya? Ikuti apa kata kiaimu. Maka saya berdoa ketika wukuf tahun 91. Saya rindu bapak saya yang sudah wafat 15 Januari 82. Ketika sedang ngaji sambil mendoakan itu, tiba-tiba ada laki-laki datang pakai baju ihram memegang kepala saya. Mirip bapak saya. Dan bapak dia mengatakan terima kasih sudah kamu doakan. Saya jatuh pingsan waktu itu. Karena kaget melihat sosok itu. Teman-teman marah, saya dikira dehidrasi dan lain sebagainya. Begitu saya bilang, kalian lihat sosok tadi? Lihat. Tapi bukan jamaah kita, kayaknya dia salah tenda, dia pegang kepala kamu pergi gitu. Saya laporkan ke Gus Dur lagi. Gus Dur bilang, Allah itu karena kamu memang sangat rindu dengan bapak kamu. Tapi tahun depan, badalkan bapak kamu, hajikan bapak kamu. Gus, saya tahun ini haji Abidin loh, atas biaya dinas. Kata Gus Dur, tahun depan haji Abu Bakar, atas budi baik kantor. Waduh. Dan saya berangkat lagi. Betul ya, kata-katanya terbukti saat itu ya. Ya, karena itu saya mengoleksi baju-baju saya, kaos. Ini semua isinya kaosnya Gus Dur nih. Oke, boleh dikasih lihat nggak Bang? Kang Maman coba. Dibawa langsung loh ke studio loh. Double XL Kang Maman. Oh banyak bener, ada berapa tuh Kang Maman? Saingan sama Gus Dur. suami saya ini. Naik Nih. motor Naik ya. Jombang. Itu Vespanya dulu. Di Vespanya Gus Dur. Waktu Gus Dur sering nulis dan jadi wartawan. Iya. Ini kesetaraan. Oke. Oke. Bapak kesetaraan bukan cuma Bapak Tionghoa. Iya. Itu ada Iya, lambang-lambang iya. agama juga ya Kang Lambang Maman ya? agama-agama. Ini. Kemudian sama ini yang hitam juga kesetaraan. Wow. Ini saya jualan nih. Ini The Good Father. The Good Father. Kalimatnya yang paling menarik, kemanusiaan harus dibela tanpa syarat. Ini di sini. Iya. Sebegitunya ya pengaruh atau influence seorang Gus Dur untuk seorang pribadi Kang Maman ya. Sangat. Nah karena itu kaosnya udah banyak, pertanyaannya banyak nggak nih kira-kira untuk Mbak Alisa? Ada pertanyaan apa nih? Kang Maman silakan. Kalau melihat 4 anak-anak Gus Dur, betul ya, 4 perempuan ini, betul-betul memang ini di politik, ini di sosial, ini di Gerakan Nasional Literasi Digital, Anita, Iya. Inayah di dunia budaya. Apakah seperti itu memang warisan Gus Dur untuk anak-anak? Betul. Tetapi itu kami mencari sendiri. Mencari Justru sendiri. Gus Dur itu membebaskan kita. Bahkan beliau selalu mengatakan bahwa memilih jalan itu nggak harus lihat Bapak gitu. Jadi kami benar-benar didorong untuk mencari sendiri, kamu pengennya apa gitu. Dulu waktu mau kuliah saja, waktu saya tanya, Pak aku pengen kuliah di yang universitas yang keren dong, UI. Tapi aku pengen tinggal di Jogja, seperti ibu dulu dan Gus Dur juga kan mondok di Jogja. Terus jawabannya begini, di Jogja cuma ada UGM, dan UGM bayangan saya nih, anak SMA 8 Jakarta. Itu UGM, ya ampun, universitasnya Deso gitu ya, gitu. Terus saya tanya gitu ke Gus Dur, saya harus milih mana? Terus jawabannya begini, sekolahnya bagus, kalau orangnya jelek, ya hasilnya tetap jelek. Sekolahnya jelek, tapi kalau orangnya bagus, ya hasilnya tetap bagus, gitu. Jadi rupanya bukan sekolahnya yang penting,
Tapi kitanya. Dan ternyata setelah saya masuk UGM, ternyata UGM jauh lebih keren sih dari UI. Ya karena saya UGM. Jadi lebih bangga sama mater gitu. Iya. Dan Jadi kita mencari sendiri. Adikmu Mas. juga di UI malah disuruh pindah ke DKV Trisakti ya? Iya, itu juga pilihan dia sendiri sebetulnya gitu, Yeni. Intinya adalah setiap kali kita nanya gitu, jawabannya selalu, lah kamu pengennya kemana? Kamu ininya kemana? Konsekuensinya apa? Bisa nggak nanggung konsekuensinya? Bisa, ya udah gitu. Itu yang justru membuat kami akhirnya mencari jalan yang terbaik ketika kami mulai mendalami ya, benar-benar mendalami dengan bekal diri sendiri gitu kan, nggak ada yang ngatur. Nah akhirnya jadi kita malah saling melengkapi aja. Ketika tahu interestnya Mbak Alisa tuh ke sosial dan juga ngambil kuliahnya psikolog, responnya seorang Gus Dur waktu itu gimana tuh? Gus Dur waktu itu suka kalau lagi ngobrol sama teman-temannya atau di forum gitu, ini anak saya masuk psikologi tuh karena tahu nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi di Indonesia banyak orang gila. Gitu jawabannya. Ada ya statement kayak gitu ya? Iya, tapi secara pribadi beliau bilang gini, kamu konsentrasinya pengennya apa sih gitu? Aku sih tertarik pendidikan Pak gitu. Oh ya bagus lah soalnya pendidikan di Indonesia itu penting untuk diperhatikan gitu. Untuk dipikirkan lebih dalam. Tapi setelah itu dalam perjalanan saya lebih banyak di LSM. Jadi ya sudah terus lupa sama pendidikan. Ya itu yang kemudian masih dikerjakan sampai dengan sekarang. Masih pendidikan anak usia dini masih ya. Pendidikan keluarga masih. Gitu. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Alisa dengan kiprahnya. Oke. Sebelum ke Mbak Ciki, saya juga melihat Mas Hensat ini tadi senyum-senyum. Kira-kira mau nanya apa sih Mas Hensat? Banyak orang yakin Gus Dur itu wali Allah. Menurut keluarga tuh gimana? Kalau ditanya, Gus Dur kan wali. Beliau jawab, iya, wali murid. Beliau selalu menjawabnya begitu. Nah, karena ada beberapa ya, misalnya di pengajian di sekitar rumah itu, beberapa guru ngaji saya berkali-kali mengatakan bahwa ini salah satu wali di zaman ini yang dimiliki oleh Indonesia. Dia bersaksi, katanya waktu itu satu pengajian dengan Gus Dur, kemudian dia melafalkan, saya titip doa untuk para wali Allah. Nah, kemudian dia melihat ke kanan, Gus Dur melihat dia dan mengucapkan terima kasih. Sejak saat itu dia makin yakin kalau Gus Dur itu wali Allah gitu ya. Nah, keluarga nih yang saya tanya, merasakan keistimewaan itu nggak seperti yang dirasakan umat Islam lainnya? Kalau merasakan keistimewaannya, apakah merasakan? Merasakan, betul. Merasakan betul. Tetapi kami tidak ingin kemudian takabur gitu ya. Jadi ya sudah Allah saja yang menentukan apakah wali atau tidak, itu Allah dengan Gus Dur. Tapi kami ya melihat keistimewaan itu. Saya punya cerita waktu umroh dengan ibu, setelah Gus Dur wafat, umroh dengan ibu, lalu diiringin sama teman-teman yang waktu itu sedang bekerja sebagai buruh bangunan merenovasi Masjidil Haram. Terus ada satu tuh yang cerita sama saya gini, Mbak, saya tuh kemarin dimimpiin oleh Gus Dur gitu, sebelum saya kesini. Gitu. Saya tuh sebetulnya Mbak harus kesini tuh setengah tahun yang lalu, tapi terus nggak jadi-jadi gitu. Salah satunya karena anak saya, dia bilang, saya punya anak umur 3 tahun, hilang. 3 hari. Jadi setelah 2 hari dilaporin polisi, belum ketemu gitu. Malam ketiga, malam keempat, dia dimimpiin Gus Dur. Terus dibilangin gini, nggak apa-apa, anaknya sedang main, besok pulang. Terus besoknya anak itu diantar oleh orang. Nah, karena yang bercerita adalah si bapak itu sendiri, kita mau bilang apa gitu kan. Dan yang bercerita mereka dikunjungi oleh Gus Dur dalam mimpinya itu banyak sekali. Kepada saya pribadi itu banyak sekali. Jadi kami sangat meyakini keistimewaan itu dan tentu dalam pengalaman-pengalaman pribadi juga ada. Tetapi soal wali atau bukan itu bukan hak kami untuk menentukan beliau gitu. Banyak sekali berseliweran cerita bahwa misalnya Gus Dur sudah memprediksi Pak Prabowo akan menjadi presiden di usia senjanya. Kemudian banyak sekali cerita mengatakan Gus Dur sudah mengetahui kapan dia wafat. Dia bercerita akan diantar oleh banyak orang, dia akan ketemu bapaknya beserta tanggal-tanggalnya. Itu beneran diomongin Gus Dur? Kalau yang wafat, iya. Jadi yang wafat itu seminggu sebelumnya Gus Dur berkunjung ke Jombang. Alasannya karena dipanggil oleh
Mbah Hashim Asy'ari gitu. Saya ingat banget karena saya nelpon, saya posisinya di Jogja, saya menyampaikan bahwa bapak kan kondisinya lagi nggak fit, kundur aja, pulang dulu ke Jakarta karena waktunya cuci darah gitu. Terus beliau bilang nggak bisa, soalnya bapak dipanggil Mbah Hashim gitu. Nah terus nggak kuat, akhirnya ke rumah sakit Jombang. Nah di rumah sakit Jombang itu tiba-tiba ngomong sama adik sepupunya, Dek, aku minggu depan balik ke sini, tolong sampean yang baca doa gitu. Dan benar 1 minggu setelahnya persis kita mengantarkan beliau untuk dimakamkan gitu. Dan malam itu juga, itu kan malam Natal ya, karena 7 hari sebelumnya kan gitu, seminggu benar-benar seminggu lagi gitu. Itu beliau menelpon Romo Beni Susetyo. Nah, Romo Beni itu bilang bahwa Gus Dur menyampaikan bahwa ini aku minggu depan ke Jogja dianterin orang banyak, ke Jogja. Ke Jombang dianterin orang banyak. Itu memang ngomong begitu sih waktu itu. Nah, kalau yang soal Pak Prabowo itu sampai sekarang saya tidak mendengar langsung. Yang ada itu adalah video ketika diwawancara ditanya, Gus Dur dari semua ini, beberapa tokoh ini siapa yang akan jadi presiden? Terus Gus Dur menjawabnya yang paling ikhlas kepada rakyat itu Prabowo gitu. Di antara yang itu. Ada saat itu ya. Iya, dan setelah itu sebetulnya tidak menyebutkan bahwa beliaulah yang akan jadi presiden, tetapi kita dapat insinuasinya itu gitu. Gitu. Tapi kalau yang kepada pribadi kita nggak tahu ya yang soal akan menjadi presiden di masa tua, karena Gus Dur kan bergaul dengan banyak sekali orang, cerita dengan banyak sekali orang. Muhaimin Iskandar. Harus ada jawabannya ya? Oh, harus dong, karena selalu ada jawaban. Oke, mau jawaban yang menyenangkan atau jawaban yang jujur? Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.